Laguna someday Eke di Debbie bergaul yuk. Yuhu, kita sekarang lagi di Labodega Trogong. Ini tempat favorit kita dulu ya, say. Banget. Yo. Suka banget aku kesini. Emberan. Kayak kesannya tuh klasik banget gitu ya. Iya kan. Prancis gimana gitu. Dia Makassar apa sih, Indang? Ini makannya antara makanan Eropa tapi yang bagian Itali. Oke. Eropa Namanya Itali. Aglio olio Spaghetti. Kalau Eke beef teriyaki nggak pakai nasi tapi pakai kentang. French fries. Gitu. Yuk, mari. Mari, Salamita Makassar. Geng gaul, apa sih kabarnya? Apa kabar? Ketumbar Laguna someday Eke ketemu lagi sama Eke di Debbie bergaul. Dan kali orang Indang, kali ini Eke Sutra bersamde sudah bersama dengan Mbak Nini Elkari. Halo. Halo cantik. Halo Mbak Nini ini hebat banget loh ya. Seusia begini tapi tetap energik, say. Ya Mbak ya? Ya, 76 tahun. Iya, tapi energik sekali. Jadi Mbak ceritain dong, masa kecil Mbak lahir besar di Mande. Gini, aku lahir di Lombok. Kenapa di Lombok? Karena ayahku, papaku tuh orang Jawa, tapi dia dokter hewan dan dia ditempatkan sebagai dokter kepala jawatan kehewanan di Nusa Tenggara. Waktu itu belum ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, belum ada. Belum, jadi Lombok. Okay. Jadi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara ya. Jadi sampai ke Kupang segala macam. Oke. Nah, terus sedangkan ibuku orang Minang. Gitu. Nah, itu terus tapi kami lahir di Lombok dan kayaknya sudah ada suratan nasib bahwa kami itu memang harus di sekitar Lombok. Karena kakekku dokter pribumi pertama yang ditempatkan di Lombok bersama Dokter Sujono. Lucu ya. Jadi bapakku dokter hewan pertama yang ditempatkan di Lombok. Gitu. Dilanjutkan dengan kakakku yang laki-laki cuma satu, itu juga di Lombok sampai meninggal di Lombok. Lucu Mbak ya? Jadi dua bersaudara? Enggak, Mbak Tapi lahirnya di Lombok, Mbaknya. Lahirnya di Lombok. Aku sebetulnya kami 9 bersaudara, tapi aku terakhir nomor 8 dan adikku meninggal. Gitu. Iya. Begitulah ceritanya kurang lebih. Lahirnya jadi di Lombok, Mbak. Lahirnya sementara kakak-kakak ada yang nggak lahir di Lombok juga dong? Ada yang pertama dengan sendirinya lahirnya di Sumatera gitu kan. Terus yang kedua di Tasik karena papaku kan dipindah-pindah. Oke. Nah, terus gitulah ceritanya. Tapi sampai usia berapa Mbak di Lombok jadi artinya? Apa sampai umur 6 di Lombok. Boleh sambil ngopi loh Mbak. Ya, makasih sekali, ini dopingku nih. Iya. Jadi boleh. Makasih sampai umur 5 papaku dipindah ke Karesidenan Kediri, Jawa Timur. Waktu itu Kediri masih Karesidenan, belum. Sekarang kan sudah jadi kabupaten, jadi lebih kecil ya. Dulu kan Karesidenan. Pindah ke sana. Jadi aku masuk TK tuh separuh di Lombok, separuh di Kediri. Nah, dari TK sampai SMP aku di sekolah papaku terus terang aja kurang terlalu srek sama sekolah negeri waktu itu. Jadi sekolah di Santa Maria. Jadi gitu. Nah, selama di Santa Maria itu aneh pengalamanku tuh karena apa? Setiap kali Natal itu kalau ada tablo atau apa aku disuruh jadi Bunda Maria. Iya. Wajahnya soalnya nggak tahu kenapa. Gitu aja itu tangan Tuhan aja menurut saya. Udah. Terus udah itu habis SMP
tamat, terus aku SMA-nya negeri di sana. Nah, terus cita-citaku tadinya kepengen jadi guru kan? Iya. Ini masih di Kediri nih? Masih di Kediri, dari kecil aku kepengen jadi guru. Terus papaku waktu lulus SMP, aku bilang, saya bilang saya mau masuk ini sekolah guru taman kanak-kanak. Kenapa kamu nggak SMA dulu aja sih? Papaku bilang gitu. Udah, saya SMA dulu. Nah, rupanya tricky nih papaku nih. Setelah SMA tamat, dia bilang, kamu kalau masuk sekolah guru taman kanak, sekolah SKTK, kamu harus mundur 3 tahun, dia bilang gitu. Terus, jadi sayang kan? Jadi ya sudah, kamu jangan di situ. Kamu masuk mau apa? Nah, terus ada yang ngojok-ngojokin aku, kamu jadi jurnalis saja deh, gitu. Kakakku dengar. Terus terang aja, kami ini kan ayahku tuh walaupun kepala jabatan kehewanan, tapi orangnya sangat lurus. Jadi dan anaknya banyak kan. Nah, untungnya dia tuh punya anak yang kemudian membantu. Jadi aku tuh sekolah dibiayain sama kakakku yang di Bali. Gitu. Nah, itu terus udah itu. Paling besar, kakak paling besar? Enggak, kakak nomor 2. Enggak, 3, nomor 4. Nah, itu terus satu kali dia dengar aku mau jadi jurnalis, terus dia bilang, nanti kamu lulus SMA indekos dulu di Jakarta di Mevro ini, belajar bahasa Belanda, terus nanti kamu sekolah jurnalisnya di Belanda. Gitu, dia udah ngatur. Emang orangnya sangat pengatur. Ratu Elizabeth. Terus udah. Mbak jalankan tuh? Enggak, tunggu dulu. Ya, saya niat begitu kan. Terus ada G30S. Tahun 65. G30S. Terus saya tanya sama papa saya, Pak, ini apa-apaan ini? Orang yang tidak bersalah dibunuh. Terus di Kediri waktu itu ada 30.000 kan yang meninggal, dibunuh. Nah, itu terus ada orang yang teman saya tadinya tidak sama sekali, bukan anak nakal, banget sama sekali bukan anak kejam, kok ikut membunuh? Saya gitu ya. Saya penuh dengan pertanyaan yang membuat saya marah gitu. Terus ayah saya bilang, ya itu namanya politik nih. Gitu. Politik itu sangat kejam. Apa bilang gitu kan? Nanti kalau saya belajar jurnalistik, saya harus belajar politik. Ya mau nggak mau kamu akan bersentuhan dengan itu. Saya tidak jadi. Itu yang membuat. Gitu. Nah, itu terus jadi kamu mau belajar apa? Saya pengen belajar kenapa kok orang bisa diatur untuk membunuh, untuk kemudian melakukan ini, melakukan itu. Oh, kamu pengen belajar psikologi. Apa itu, Pak? Ilmu jiwa, tapi bukan kedokteran jiwa. Ya, saya mau belajar itu. Gitu loh ceritanya. Itu yang membelok akhirnya jadinya. Jadi gitu. Nah, itu terus mendaftarkan di waktu itu cuman ada di UGM dan waktu itu namanya Gama ya. Gama di Bandung ada 2, ada Unpad sama Maranatha, terus di UI. Nah, terus waktu saya mendaftarkan di Maranatha, di Bandung, bapak saya bilang di Bandung yang ini aja, yang swasta aja, karena Gama sudah negeri, UI sudah negeri. Tiga-tiganya saya daftarin, tiga-tiganya diterima kebetulan. Gitu. Tapi lagi-lagi Ratu Elizabeth kan, kamu yang di Jakarta, kamu yang di Jakarta sudah disiapin tempat kosnya, semua sudah disiapin. Begitulah kakak Ratu Elizabeth ya, ini senang mengatur. Sangat mengatur dan memang dia yang membiayain, karena papa saya kan, ya dia kan sekolah hidupnya lurus sekali, nggak bisa dong biayain anaknya banyak gitu. Jadi ada yang membantu kakak-kakak. Begitulah ceritanya. Nah, akhirnya Mbak berkuliahlah di psikologi. Nah, terus di psikologi itulah saya didatengin sama satu kali, waktu itu dekannya Fuad Hasan. Nah, di psikologi waktu itu kan psikologi belum begitu terkenal. Jadi ada acara di TVRI namanya Psikologi untuk Anda. Nah, terus yang jadi promotor, yang jadi ininya, hostnya itu adalah Profesor Mulyono. Nah, dia kadang-kadang pakai fragmen kecil-kecil. Nggak tahu kenapa kok aku disuruh
main fragmen kecil-kecil itu ya cuma 5 menit gitu-gitu segala. Gitu. Nah, terus satu kali ketua senat saya datang ke saya, "Nih, lo tahu kan ada festival teater antar kampus?" "Enggak, teater tuh apa sih?" "Gue nggak tahu." "Goblok banget sih lo," gitu. Teater tuh saya nggak tahu. "Enggak, apa bedanya sama sandiwara?" Udah, dia bilang itu. Pokoknya ada festival teater antar kampus, UI itu selalu ikut 2. Teater UI sama teater Pagupon dari sastra. Nah, sekarang Pak Fuad, dekan kami, Fuad Hasan, pengen kita bikin sendiri psikologi. Asal lo main. "Hah? Gue main?" Kan nggak ngerti. Terus iya, katanya gitu karena ini naskah dibikin sama Presiden Ceko, terus diterjemahkan sama si Fuad Hasan. Nah, terus aku main. Terus Pak Fuad manggil seorang mahasiswa dari UGM yang kemudian yang sebetulnya dia orang teater mandiri, teaternya si Arifin Sinur itu saya lupa namanya. Nah itu terus disuruh menyutradarai. Siapa dia? Dia itu Khairul Umam. Lah sekarang gini ya, naskahnya dibikin sama Presiden Ceko, diterjemahkan sama Fuad Hasan, sutradaranya si Khairul Umam. Ya pasti bagus lah ya. Pasti bagus lah. Nah, terus orang-orang gitu. yang ini nah semua. gitu kan. Nah, sedangkan katanya teorinya nih ya, sebagus-bagusnya pemain, sebagus-bagusnya sutradara, kalau naskahnya buruk, tidak akan ada pertunjukan yang menarik. Betul. Tapi kebalikannya, kalau misalnya naskahnya bagus sekali, sedangkan pemainnya medium-medium aja, sutradaranya medium-medium aja, pasti ada pertunjukan yang masih bisa dinikmati. Nah ini yang naskahnya yang bikin Presiden Ceko, diterjemahkan sama Fuad Hasan, Profesor Dr. Fuad Hasan. Ya pasti bagus lah ya kan. Bagus. Komedi, nah aku main dan menanglah kami, tapi nggak terlalu istimewa. Yang ikut juga nggak terlalu banyak. Aku jadi pemeran utama terbaik. Wow. Alah, cuman tapi tetap itu prestasi kan namanya dengan naskah yang baik, mampu menerjemahkannya. Enggak, gini. Tahu nggak sebetulnya? Kenapa? Sebetulnya itu tidak terlalu istimewa. Bener, ini saya berani inilah untuk tidak bisa. Tapi kemudian yang istimewa itu apa? Juri-jurinya orang-orang hebat. Arifin Sinur, Putu Wijaya, coba gitu. Terus teater koma ya? Enggak, teater Putu Wijaya waktu itu teater mandiri. Oh, iya, berarti yang Arifin Sinur teater koma bukan? Arifin Sinur bukan teater koma, teater apa lupa. Iya. Terus udah tuh termasuk ada dari teater populer ada. Teguh Karya. Bukan dia waktu itu yang jadi Teguh Karya denger. Terus satu kali aku masih in the course nih, masih mahasiswa kan. Mahasiswa UI. Ditelepon ibu kos saya bilang pun belum ada handphone. Nih ada telepon dari teater apa, pop apa itu gitu. Terus halo, ini Nini, iya. Ini dari teater populer Pak Teguh pengen ketemu sama Nini. Teguh siapa? Teguh Karya. Teguh Karya itu siapa? Nggak tahu lah Teguh Karya siapa ya kan? Udah tuh terus anak kosnya tuh anaknya yang punya kos. Aduh nih tuh orang hebat. Udah aku datang kan? Saya mau bikin Jayaprana. Kamu ikut ya? Katanya Teguh Karya. Saya pikir-pikir dulu Pak. Ya lihat kan, kenapa aku begitu? Karena aku punya pacar yang posesif. Oh iya. Tunggu dulu, bener. Pikir-pikir, tapi aku nggak bilang sama Teguh Karya. Saya pikir-pikir. Oke, pikir gitu ya. Terus sampai di rumah aku telepon kan pacarku. Nggak boleh, langsung aku telepon ke Sanggar. Saya nggak jadi ikut Pak. Kenapa? Nggak jadi aja. Masa mau bilang nggak boleh sama pacarnya? Udah nggak jadi, udah. Putus aku, kebetulan ya putus. Akhirnya putus sama si posesif. Tapi ini udah nggak jadi nih. Udah ini nggak jadi. Teguh Karya bikin lagi. Oh iya. Aku ditelepon lagi. Perempuan Pilihan Dewa. Aku datang, kamu saya mau ikut, mau. Kenapa sekarang langsung mau? Waktu itu pakai pikir-pikir dan tidak jadi. Mau aja Pak.
Oh gitu. Lucu loh ceritanya ya Iya, kan. bener. Nah itulah mulainya aku main teater. Akhirnya main dan belajarlah di situ. Dan belajarlah di situ. Dan aku itu orangnya mungkin memang nggak tahu, memang suka kali ya gitu. Jadi saya tuh kalau sudah ngapalin naskah itu kan naik bis kan, sekolah kan naik bis, aku ke kuliah. Tuh di bis itu aku ngapalin itu nggak peduli kiri kanan, orang pada ngeliatin cekik, aku nggak gitu. Nggak peduli, kayak nggak ada orang gitu. Iya. Segitu fokusnya ya, segitu, ya benar. Gitulah ceritanya. Nah terus udah begitulah, terus main teater. Akhirnya keterusan. Terus satu kali saya terus saya lulus jadi ini, terus sudah lulus dari kuliah, psikolog. Terus udah ditawarin jadi dosen. Oke, cita-cita dong jadi guru. Wah, kayak mumbul kan, kayak ke langit ketujuh kan. Si Slamet Raharjo datang, nih aku mau bikin film, kamu main ya. Aku baru jadi dosen. Terus kenapa? Masa jadi dosen main film? Gitu, norak banget kan? Lalu lu pikir Tuti Indramawan siapa? Oh iya ya, Tuti Indramawan kan dosen sastra UI. Iya. Goblok banget. Iya. Oh iya ya. Terus udah dia mau bikin film Seputih Hatimu, Semerah Bibirmu. Nah terus oke deh kalau gitu, aku bilang. Aku jadi apa? Jadi Germo. Jadi Germo. Iya. Oh gitu. Padahal yang main itu akhirnya dapat Citra. Oh, siapa tuh? Christine namanya. Oh, Christine. Bukan Christine Hakim. Tapi bukan. Mbak akhirnya bener ambil tuh? Enggak. Oh, nggak mau. Nggak jadi. Gimana mau? Oh iya. Dosen psikolog. Terus perannya itu. Tapi itu film pertama Mbak atau enggak? Enggak, belum main. Belum main, akhirnya nggak jadi. Nah, Mbak terus, selama ini teater. Teater terus. Udah sudah nikah, punya anak satu kali. Kan Ratu Elizabeth datang kan. Kakak. Si dari Bali. Ini anterin aku ke Bakmi Gajah Mada. Iya. Kami pergi ke Bakmi Gajah Mada. Begitu aku buka pintu, mampus gue. Teguh Karya duduk di kursi yang paling depan. Oke. Sama orang teater populer. Aku tahu bener kan ini. Aduh, gimana ya? Tapi mau nggak mau harus lewat. Terus Steve, aku panggil dia Steve. Kenalkan ini kakak saya. Langsung gini kan. Nah ini Ratu Elizabeth, kan emang dia orangnya sangat baik, sangat perhatian, tapi tidak ramah. Ngerti nggak? Oh iya, kaku dia. Kaku banget. Terus dia cuma wawu runtuh. Suaminya kan wawu runtuh. Wawu runtuh, terus dia jalan. Sejak itu Teguh Karya setiap kali aku datang ke Sanggar, gimana nih wawu runtuh? Gimana nih wawu runtuh? Diparodiin. Terus Steve kan kalau nggak ada dia aku nggak ketemu sama Teguh Karya. Kalau nggak ada dia kan nggak ada yang nyekolahkan aku gini. Tapi terus mancing. Nah 2 tahun kemudian Steve bikin teater lagi dong, kangen. Nggak, kalau mau gue bikinin lu film gitu. Terus film? Iya, dia bilang gitu. Tanya sama laki lo. Ya nggak usah tanya, aku bilang udah. Akhirnya bikin nih ya. Terus namanya apa? Ibunda, lo jadi kakak paling tua gitu kan. Udah. Kakak paling tua. Saya terus kakak paling tua yang ngatur adik-adiknya. Terus aku tanya Steve pengen karakternya si Farida tuh seperti apa? Empok lu. Rupanya dendam dia. Iya. Dendamnya dituangkan dalam bentuk skenario. Terus gitu. Oke, aku mainin kan. Langsung ya aku terus dapat Citra kan. Berhasil Mbak di situ. Berhasil dapat Citra. Terus kan diinterview sama Kompas. Kenapa kok bisa film pertama langsung dapat Citra? Ya buat saya perannya tidak terlalu susah karena orang yang sangat saya kenal. Siapa? Ratu Elizabeth di keluarga saya. Sama Kompas ditulis. Hari Minggu pagi. Kering telepon dari Bali. Nih yang kamu maksud dengan Ratu Elizabeth di keluarga itu aku. Siapa lagi? Plek ditaruh. Dia nggak marah, dia tapi memang gitu. Emang gitu, emang kaku ya orang. Strict aja ya, straight to the point gitu ya. Gitu ya.
Oh. Begitu, itulah kisahnya. Itu kisahnya. Jadi di film Ibunda itulah Mbak berhasil mendapatkan Piala Citra, memerankan iya, tokoh. film pertama, terus Oke. dapat Piala Citra. Ya kenapa bisa? Karena ya gimana? Sehari-hari Mbak udah lihat. Nah, jadi tinggal menghayati aja, jadilah tokoh itu gitu ya Mbak. Gitulah ceritanya. Dan abis itu berlanjut dengan Lanjut. film-film selanjutnya gitu. Nah, terus saya tuh kenapa saya begitu? Saya tuh setiap kali, ini yang harus diketahui, saya setiap kali saya mendapatkan peran di mana saya menyetujuinya, saya itu all out. Oke, gimana Mbak? Coba ceritain, mungkin bisa jadi inspirasi Iya, buat jadi pemain saya baru. ya itu tadi seperti itu, waktu saya main teater, saya nggak peduli kiri kanan apa, terus gitu mempelajari Ya, ininya. fokus. Begitu juga dengan Tokoh atau peran. Dengan begitu main film, saya selalu tanya dulu, saya apa, peran saya apa, siapa saya, karakternya yang dibutuhkan sama sutradara seperti apa gitu. Oke, baru Mbak nanti olah itu bagaimana? Gitu, nah mungkin untuk sutradaranya agak cerewet ya pertama-tama ya dengernya ya, karena aku terus nanya kan. Untuk mencari, untuk mendapatkan, karena harus ada menghidupkan tokoh itu. Harus ada karakter yang saya pegang dulu. Iya. Makanya itu Mbak tuh sempet disebut sebagai pemain watak Mbak. Juga lah biasa aja. Mungkin karena kritisnya Mbak dalam mendalami satu tokoh kali ya. Ya nggak tahu lah, tapi saya rasa sih banyak juga pemain-pemain. Iya, Mbak salah satunya. Gitu tuh, terus kan kayak kemarin waktu main Siksa Kubur ya, sama Joko Anwar. Ya. Padahal peran saya kan cuman kecil ya. Iya. Sebagai cenayang kan di sana. Iya. Terus saya tanya sama dia, coba ceritakan sama saya si Juwita ini kayak apa karakternya. Sama si Joko Anwar dibikinkan 2 lembar folio. Bayangin dengan spasi yang itu 14 apa di 12 itu. Cerita siapa tuh cenayang itu gitu loh, si Juwita itu. Iya, si tokoh itu. Padahal tidak muncul di filmnya. Gitu. Tapi aku jadi punya pegangan. Iya. Gitu ya Mbak? Iya. Jadi Mbak selalu begitu dari saya awal itu saya selalu tanya, bertanya. Siapa ya ini orang yang akan saya peranku tuh siapa? Istilahnya background check lah kan? Iya gitu, kan? Iya. Supaya Mbak bisa. Supaya saya punya pegangan. Kalau enggak iya. nanti saya bisa loncat-loncat kan? Iya. Gitu. Tapi teater sampai sekarang Mbak berlanjut terus ya? Iya, kan aku main Dakdikduk sama si Slamet Raharjo. Iya. Terus sudah itu main lagi Yang terakhir tuh yang hits City of Love. Iya. Ya itu kan main ya itu kan sebagai trio nenek-nenek itu. Oh gitu. Tapi dosennya Mbak masih terus berjalan? Nah sekarang gini, saya kan udah pensiun sebetulnya ya. Iya, sekarang. Cuman UI punya kerjasama sama Komisi Yudisial sama itu. Nah di mana kasih pelatihan-pelatihan saya masih ikut membantu itu. Nah menurut Mbak sekarang profesi Mbak ini sebagai pemain itu banyak terbantukan nggak sama si psikolognya ini? Oh iya, karena sebetulnya ya ada seorang ahli namanya Sebrowitz yang mengatakan everybody is a naive psychologist. Jadi seperti misalnya Debbie lihat aku, oh ini orangnya kayak gini-gini nih, ya kan? Dalam hati kan saya nenek gombel nih gini-gini, pasti ada gitu penilaian-penilaian. Nah sebetulnya begitu. Nah ini yang sebetulnya juga saya kepengen tuh para para politikus kita tuh tahu bahwa jangan ini loh, jangan ditenang-tenang aja loh. Masyarakat itu naif psychologist loh. Gitu. Oke, jadi mereka mampu menilai. Nggak bodoh-bodoh amat. Jangan salahkan mereka, bukan bodoh tidak bodoh, tapi keinginan untuk menilai orang yang dihadapin itu selalu ada pada setiap manusia. Gitu loh. Oke. Nah, untuk siapa dia? Iya. Ya kan? Gitu. Siapa dia? Apa dia? Kenapa dia begini? Iya. Nah, itu kadang-kadang mungkin tidak disadari sama para pemegang jabatan, jadi mereka
kadang-kadang ya gitulah. Iya. Itu yang bikin kadang-kadang kita stres sendiri akhirnya ya Mbak ya. Oke. Nah terus Mbak, jadi kalau menurut Mbak nih kan berkaitan sama psikolog nih Mbak ya. Sambil minum Mbak. Nah, iya. Terus? Aku juga minum deh sebentar. Berkaitan sama psikolog. Sekarang nih lagi tren. Pengen ini aja, pengen tanya opini atau ininya Mbak, pendapatnya Mbak. Lagi tren NPD. Apa itu? Narcissistic Personality Disorder. Di kalangan anak muda nih lagi tren, Mbak. Sebetulnya narsistis atau tidak itu gini. Kenapa mau tanya apa? Itu apa sih, kenapa yang disebut begitu tuh kenapa? Gini loh ya. Abraham Maslow ya mengatakan bahwa manusia tuh punya 5 kebutuhan dasar. Ya. Pertama, makan, minum, tidur, seks, fisik. Ya. Kedua, rasa aman. Ya. Ayo tadi kuncinya, mobil udah dikunci belum? Asik Ya, gitu ya, kan? ya. Nah, tuh rasa aman. Ya. Manusia butuh rasa aman. Ketiga, ini semua manusia loh ya. Ya. Ketiga, we need others and we need to be needed by others. Kebutuhan sosial. Ya. Tuh. Ya. Makanya orang ke gereja lah, ke masjid lah, ke segala macam, atau ketemu arisan lah segala macam. Ya. Nah, kebutuhan keempat itu adalah self esteem, pengen dilihat. Gitu loh. Siapa aku? Gitu kan. Itu memang ada pada setiap manusia. Ya. Nah, biasanya sebetulnya ada kebutuhan kelima, tapi biasanya orang tuh banyak orang yang berhenti hanya pada kebutuhan keempat kebutuhan ini. Oke. Gitu loh. Iya. Jadi, nah padahal ada kebutuhan kelima yang sebetulnya bisa membuat dia bisa meninggal dengan tersenyum. Oh, apa itu? Yaitu aktualisasi diri. Setiap manusia dikaruniai Tuhan bakat, energi yang harus dia gali, dia temukan, dia asah, yang harus bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Oke. Gitu. Nah, orang tapi biasanya berhenti di kebutuhan keempat. Ini semua seperti sumur tanpa dasar. Sudah punya BMW, pengen Lexus. Iya. Ya kan? Iya. Gitu Pengennya loh. lebih lagi. Iya. Perhiasan nggak ada habis-habisnya, gitu, ya kan? Iya. Gitulah pokoknya. Terus cuman orang biasanya sibuk karena kalau cuman berhenti di sini, ini seperti sumur tanpa dasar. Oke. Ini maaf nenek guru nih yang ngomong nggak ya. apa-apa dong ya, itulah gunanya Mbak Nini. Jadi gitu. Padahal harus ada kebutuhan kelima yang bisa membuat dia meninggal dengan tersenyum. Karena apa? Sudah aku lakoni fitrahku sebagai manusia. Oke. Itu. Nah, kaitannya sama si narsistik personal. Nah, itu berhentinya di yang keempat tuh narsistik itu. Oh, inilah oke. aku. Iya, gitu kan, terus. Jadi narsistiknya itu cuma sampai di keempat ini, padahal mestinya yang kelima. Mestinya ada yang kelima yang mensyukuri, menggali, menemukan, memelihara dengan rasa bersyukur atas karunia Tuhan, bakat yang dikaruniakan pada dia, energi yang dikaruniakan pada dia, lingkungan yang dikaruniakan pada dia, sehingga kemudian dia mengasahnya sehingga bersinar, dan sinarnya harus bisa bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Insya Allah kaumnya, insya Allah bangsanya, insya Allah dunia. Oke. Maka dia akan meninggal dengan tersenyum. Ada seorang ahli, cross cultural psychologist, yang melakukan penelitian di 3 benua. Iya. Orang yang meninggalnya dengan tersenyum diretrospeksi hidupnya. Iya. Ternyata apa? Bukan orang yang pejabat tinggi, bukan yang jenderal, bukan yang kaya raya, bukan yang mobilnya 8, bukan gitu. Tapi orang yang sudah, aku sudah lakoni fitrahku dengan sepenuh hati. Istilahnya sudah cukup sama diri, iya, dia sudah selesai dengan menggali, menemukan bakatnya sebagai Debbie Sehertian gitu, bahwa sebagai yang memberikan pemahaman pada orang banyak, ini loh yang penting-penting dalam hidup ini. Ternyata begitu. Dan orang yang meninggalnya dengan tersenyum tuh ternyata orang yang
yang sudah yang sudah selesai sama dan itu dirinya sendiri. Indonesia salah satu sampelnya di Semarang ikut juga 3 benua coba. Keren kan? Iya keren. Nah itulah orang sibuk aja ngumpulin harta, ngumpulin jabatan. Iya, nggak gitu. cukup. Udah dapat ini pengen lebih, dapat ini pengen lebih. Padahal yang kelima itu kebutuhan kelima itu yang harusnya dia digali. lakukan gitu. Oke. Something for others, yang gitu, yang dari apa yang kamu dikaruniakan Tuhan. Kayak misalnya, makanya kadang-kadang saya pikir, saya kan anak-anakku kan sudah ma, ayo mau apa lagi gitu ya. Mbak, anak-anak berapa orang? 2. Dua-duanya kayak Gestapo galaknya. Terus kenapa bilang mama udah ma apa lagi? Karena kan aku misalnya gini ketemu sama Devi, mau kemana? Gitu. Oh iya, mbaknya energik soalnya, tapi kan itu kuncinya mbak jadi awet muda, mbak. Bukan soal awet mudanya, soalnya saya itu, ini ibu saya. Ibu saya itu orang sederhana. Cuman dulu ada di madrasah tuh namanya sanawiyah ya. Itu tingkatan SMP ya. Tapi dia orang yang sangat bijak menurut saya. Saya bersyukur saya punya mama papa yang luar biasa. Luar biasa dalam pemahaman saya ya. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta, waktu itu kan kita di Kediri. Nini dengan bahasanya yang sangat sederhana. Kamu mau sekolah tinggi ke Jakarta, sekolah tinggi loh, bukan universitas. Sekolah tinggi ke Jakarta untuk apa? Ya supaya pinter, Mas. Pinter untuk apa? Loh, untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk cari uang. Kalau cuma sekedar cari uang, kerja, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Kamu ke Jakarta masuk sekolah tinggi untuk cari ilmu kamu harus kamu pakai buat orang banyak. Nah, jadi setiap kali aku capek nih ya, udah deh istirahat aja deh, gitu ya. Terus terbayang wajah beliau. Iya. Ayo kamu, mumpung kamu masih punya ilmu kamu harus kamu pakai buat orang. Begitulah kurang lebih. Itu yang membuat mbak tetap kayak do something gitu. Begitu. Jadi dan saya bersyukur karena saya selalu dapat karunia yang ketemu seorang Derby Sihatian, ketemu seorang Pramudia Anantatur, coba. Iya kan? Kita jadi bisa saling sharing, iya betul. Gitu, terus mbak, pertanyaan terakhir nih, mbak masih punya harapan nggak atau apa yang sudah ada sekarang ini mbak pengen tingkatkan? Saya pengen berbuat sebelum saya mati, sebelum saya dijemput Tuhan, gitu. Saya pengen berbuat berbuat yang banyak buat orang. Orang banyak. Misalnya, contohnya, saya tuh orangnya gemesan gitu loh, Jack. Misalnya saya ke Bandung, saya lihat kok Bandung kok lain sekali ya sekarang. Jorok, gini. Pengen rasanya datengin gubernurnya. Ayo berbuat sesuatu yuk, supaya gini gitu loh. Oke. Ya itu tadi do something. Masih pengen terus melakukan apapun yang rasanya kayaknya kok ini kayaknya masih bisa diperbaiki ya, gitu. Masih bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan begitu. Iya. Begitulah kurang lebih nenek petakilan ini. Udah. Gitu. Senang banget deh Mbak Nini. Pokoknya terima kasih sharingnya semuanya. Mbak Nininya pokoknya mudah-mudahan ada gunanya. Iya pasti dong ada gunanya dan menjadi inspirasi kan. Pokoknya aku doakan Mbak Nini sehat selalu, panjang umur, terus berkarya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Yang penting adalah anak-anak itu gini. Satu lagi nih ya. Ingat lagu Nenek Moyangku. Nah, itu tuh ternyata itu ada teorinya di psikologi. Si Carl Gustav Jung bilang ada memory trace dari nenek moyang yang menetap pada manusia. Aku jadi kuliah ya? Nggak apa-apa, terus. Bagus yang akan muncul dalam dua kondisi. Yaitu satu kondisi euforia, gitu. Makanya sepandai-pandainya orang, seserius-seriusnya orang belajar tari Bali tidak akan bisa seledetannya seperti orang Bali.
Kenapa? Nenek moyangnya orang Bali. Oke. Nah, sepinter-pinternya kita ngotot-ngotot kita berajujing tidak akan bisa seperti orang-orang dari Amerika. Dari mana? dari Afrika. Oke. Misalnya, ya kan? Ya, karena nenek moyangnya memang itu sudah emang udah menjadi ininya mereka, gitu. ritmenya mereka. Nah, saya pingin itu kita gali apa kelebihan-kelebihan kita masing-masing di Indonesia ini dengan sekian banyak suku ini. Banyak suku. Nah, terus kemudian kita hidupkan di setiap suku tuh jadi merasa bangga sebagai sukunya. Kearifan lokal lah pokoknya. Nah, gitu. Seperti yang nanti supaya kebutuhan kelimanya tercapai. Betul. Begitulah kurang lebih. Kembalinya ke situ. Oke, kalau begitu. Makasih. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Anda semua. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. La Bodega juga terima kasih. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna someday Eke di Debbie Bergaul yuk.